dia menyampaikan baru kita buka sesi untuk dialog. Lanjut. Kedau. Lupa saya. Pak Kartono. Saya tuh udah ngasih tulisan ke kantor tuh. Ada disampaikan ke kantor, nanti saya kasih ke Pak Kartono aja. Ya tulisan yang kan katanya kemarin diminta biar kita produktif nulis. Enggak disampaikan, udah 3 dah artikel saya kasih. Sebenarnya itulah kalau Pak Saryono dulu dikasih link. Nah itulah kita harus melalui IPARI gitu Pak. Percuma ya barang itu tidak di kan? Nah, ini nanti saya kirim Nah, ada berapa Pak? Dia minta kita langsung biasa masuk di media online kan. Betul. Katanya disuruh gitu rajin nulis. Sekali kita dah nulis. Macam mana nih Pak Ustaz? Sekali semangat nulis lalu Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu pada aspek ini. Kalau tadi kan sudah lebih pada penguatan saja sebenarnya dari wawasan-wawasan moderasi beragama yang selama ini kita pahami, kita pelajari. Materi tadi pagi juga saya yakin sudah bicara banyak tentang regulasi itu. Saya hanya menegaskan saja pada bagian lampau tadi. Nah, karena itu saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan bagian berikutnya. Bagian ini. Moderasi beragama yang sudah digulirkan secara resmi oleh pemerintah kita yang kurun berapa tahun nih Pak Kabiro? Sudah 7 tahun, 8 tahun barangkali ya, yang digulirkan secara resmi oleh pemerintah kita, termasuk kehadiran regulasi yang kuat itu di PMA 18 2020, kemudian diperkuat dengan Perpres 58 2023. Itu yang secara resmi dengan regulasi pemerintah. Tapi prakteknya sebenarnya, praktek moderasi beragama ini bisa dikatakan sebagai praktek yang sudah berlangsung dalam sejarah sosial kita, terutama umat beragama di Indonesia. Dalam kurun waktu itu, Bapak Ibu, moderasi beragama, kemudian penguatan moderasi beragama sejak Perpres 58 2023 itu terus diperkuat. Semua instansi pemerintah dari pusat daerah, semua kelembagaan, institusi dilibatkan dalam penguatan moderasi beragama. Semua segmentasi sosial budaya masyarakat dan keagamaan dilibatkan dalam penguatan moderasi beragama. Ini yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Tetapi faktanya kita masih dihadapkan dengan banyak persoalan, banyak tantangan-tantangan dalam penerapan dan penguatan moderasi beragama. Nah, saya ingin kita gunakan waktu ini untuk mendiskusikan pada aspek ini, pada aspek tantangan yang dihadapi kita dalam penguatan moderasi beragama sampai dengan hari ini. Dengan memahami tantangan, maka harapannya nanti kita akan memahami tentang solusi apa yang harus kita lakukan, sikap apa yang harus kita ambil, kalau itu persoalan, jawaban apa yang harus kita berikan terhadap persoalan-persoalan yang menjadi tantangan moderasi beragama kita hari ini. Nah, bagian ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu. Saya akan tampilkan satu persatu peta dari persoalan ini. Kemudian pola kita gimana diskusi langsung saja ya. Baik. Pertama, kita seringkali dihadapkan dengan persoalan ini, dengan pernyataan ini. Di tengah gencarnya kita
mensosialisasikan moderasi beragama. Di tengah gencarnya kita memperkuat arus moderasi beragama dengan berbagai regulasi yang dimunculkan, ternyata muncul pahaman seperti ini di tengah masyarakat kita. Ada yang mengatakan bahwa berkembangnya pemahaman moderasi beragama itu menjadi bentuk berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan, ekstremis. Bahkan bertolak belakang dengan esensi agama memanusiakan manusia. Ini tantangan kita. Tantangan kita bahwa berkembangnya pemahaman dan pengamalan yang berlebihan ekstremis bahkan bertolak belakang dengan esensi agama dan memanusiakan manusia, ya, esensi agama. Nanti silakan kita lihat Bapak Ibu, kira-kira apa jawaban yang harus kita berikan untuk persoalan-persoalan ini. Yang kedua, munculnya klaim kebenaran, truth claim itu. Munculnya klaim-klaim kebenaran atau truth claim atas tafsir agama, merasa pemahaman diri paling benar, sehingga memaksa kehendak kepada orang lain untuk mengikutinya. Ini masih ada dalam bentuk apapun, bukan lagi antar agama, dalam agama yang sama, di internal agama yang sama, ini juga masih sering kita temukan seperti muncul klaim kebenaran atas tafsir agama. Kalau tak sama dengan paham kita dianggap salah, tak sama dengan paham kita dianggap kafir dan seterusnya. Merasa pemahaman diri paling benar, memaksa kehendak pada orang lain untuk mengikutinya dan seterusnya. Kemudian munculnya pemahaman yang merongrong atau mengancam dan merusak ikatan kebangsaan. Masih ada di sekeliling kita kelompok-kelompok yang mengancam dan merusak ikatan kebangsaan, yang tadi misalnya yang mengklaim bahwa negara kita ini negara togut, Pancasila itu togut, undang-undang itu togut, harus diganti dengan negara agama. Ini masih ada, masih muncul, dan ini tantangan kita yang luar biasa. Yang menolak dengan dalih agama, menolak Pancasila, dengan dalih agama menolak NKRI dan seterusnya. Dan adanya beberapa kekeliruan dalam memahami moderasi beragama. Nah, bagian ini yang saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu. Bagian terakhir ini kita masih dihadapkan dengan beberapa kekeliruan dalam memahami moderasi beragama. Antara lain, paham keagamaan baru. Ada orang yang kita masih mendengar orang mengatakan, apa moderasi beragama itu paham baru? Nah, pertanyaannya, benarkah moderasi beragama itu paham baru? Kalau tidak benar, apa jawaban kita? Terutama di tengah masyarakat kita ketemu dengan anggapan seperti ini. Ada orang yang berkata, udah hati-hati dengan moderasi beragama, itu paham baru, kamu kafir moderasi beragama. Nah, ini persoalan yang krusial menurut saya Bapak Ibu. Tantangan yang paling krusial, kalau yang 1, 2, 3 mungkin ini perlahan kita sudah mulai bisa atasi, karena ini terlihat jelas pada aspek ini. Dan ini yang selama ini sudah menjadi titik berangkat penguatan moderasi beragama kita 1, 2, 3 itu. Tapi bagian yang keempat ini masih laten Bapak Ibu, masih laten dan harus kita berikan jawaban yang baik, jawaban yang bisa diterima. Pertama, orang menganggap bahwa moderasi beragama itu sebagai paham agama baru. Silakan nanti ditanggapi setelah ini, benarkah itu paham agama baru? Kalau tidak benar, jawaban apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat kita, untuk umat kita yang mengatakan seperti itu? Itu satu. Silakan nanti Bapak kita diskusi tentang ini. Yang kedua, ada yang menganggap bahwa hati-hati dengan moderasi beragama itu pendangkalan akidah. Nanti kita tidak akan menjadi seorang agamawan yang baik lagi, tidak akan mendalam lagi agama. Itu menangkalkan akidah, kalau kita tidak benar-benar baik, akidah kita tercemar, kita nanti akan syirik dan seterusnya. Benarkah pendangkalan akidah? Kalau tidak benar, apa jawaban yang harus diberikan oleh Bapak Ibu? Kita semua sebagai pemuka agama, pemuka masyarakat yang akan dirujuk oleh umat kita untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Yang ketiga, hati-hati dengan moderasi beragama, itu sinkretisme agama. Sinkretisme agama. Benarkah moderasi beragama itu sinkretisme agama? Kalau tidak benar, apa jawaban kita?
Kalau tidak benar, bagaimana kita memberikan jawaban itu pada umat kita yang terpaparkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Yang keempat, hati moderasi beragama itu agenda asing. Agenda asing untuk membuat kita masyarakat agama di Indonesia menjadi sekuler dan liberal. Itu muncul ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Nah, ini saya mohon sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin memanfaatkan ketemuan ini dengan para pemimpin masyarakat, pemimpin agama, para intelektual keagamaan. Mari kita berdiskusi pada aspek 1, 2, 3, 4. Mari kita temukan jawaban apa yang harus kita berikan pada umat kita, pada masyarakat kita terkait dengan 4 persoalan ini. Saya kira itu paparan materi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Saya ingin kita berdiskusi saja, kita sharing terutama untuk bagian ini ya. Benarkah moderasi beragama itu sebagai paham keagamaan baru? Kalau tidak benar, apa jawaban yang harus kita berikan? Kemudian benarkah moderasi beragama adalah pendangkalan akidah? Kalau tidak benar, apa yang harus kita berikan? Benarkah sinkretisme moderasi beragama itu sama dengan sinkretisme agama? Dan benarkah moderasi beragama itu adalah agenda asing untuk sekularisasi dan liberalisasi? Saya kira demikian materi yang saya sampaikan. Kita santai saja untuk mendiskusikan 4 hal ini. Kalau ada waktu nanti di bagian setelah diskusi bersama, saya akan tampilkan 1 slide tadi untuk jawaban ini versi saya sebagai narasumber. Tapi saya ingin mendengarkan versi Bapak Ibu semuanya, diskusi dengan Bapak Ibu semuanya terkait jawaban pada aspek ini. Demikian saya kembalikan kepada Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kasih aplaus buat Prof. Ibrahim. Ibu sekalian, memang berbicara tentang moderasi, masih banyak yang berpikir bahwa agama yang harus dimoderasi. Kemudian padahal bukan itu. Agama tidak perlu dimoderasi lagi, tetapi cara pandang kita, cara pikir kita, yang sikap kita beragama tidak ekstrim, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri dan lain sebagainya. Dan juga memang betul apa yang kita rasakan sampai hari ini yang disampaikan oleh Prof itu betul dalam rangka kita konteks wawasan kebangsaan, wawasan keberagaman, kemudian FKUB dan sebagainya. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin memang tidak ataupun jarang ataupun tidak pernah mereka seperti kita sering berdiskusi, diundang kegiatan dan sebagainya tentang wawasan moderasi beragama dan sebagainya. Mereka masih mandang bahwa percaya dengan Pancasila tahun, Undang-Undang 45 tahun dan lain sebagainya. Terutama apa tadi yang disampaikan oleh beliau, ya, bahwa memang orang yang moderasi beragama itu katanya ya berlebihan lah, ya kan, muncul klaim kebenaran dan lain sebagainya. Oleh karenanya pada sesi ini kita berharap ada masukan-masukan konstruktif bagi Bapak dan Ibu sekalian agar ketika kita ditanya oleh orang ataupun orang berdiskusi dengan kita yang berbeda dengan kita tentang masalah moderasi beragama, kita sudah punya kunci jawabannya. Kata beliau tadi itu kan ada kunci, ada 6, 4, 8, 7, 8, 9 gitu kan. Nah, beda kalau pemahaman Pak Kiai Faktor itu kan konteksnya dengan Tuhannya itu, ya kata beliau seorang Muslim 2, 4, 4, 3, 4. Nah itu yang diwujudkan dalam implementasi beliau ketika melaksanakan sembahyang ataupun sholat. Lain lagi dengan Pak Adi, dan lagi dengan Bu Yuli dan lain sebagainya. Itu masing-masing punya kode nomornya untuk berinteraksi dan komunikasi dengan Tuhannya. Tetapi bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi tentang wawasan moderasi beragama ini kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum memahami tentang bagaimana moderasi beragama yang sebenarnya. Baik, dalam hal ini mari kita sama-sama godok dan mari bedah bersama dengan Prof. Ibrahim. Kita kasih, karena ini ada tiga jurusan ya, atau 3 lorong, maka sementara kita buka termin yang pertama untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ya, sifatnya kita berdiskusi. Ya, di sebelah sana itu ada Pak, sebutkan masuk namanya kalau udah padahal udah ngopi dan duduk bersama. Jawab tuh. Nah, kemudian ada Pak Jamaluddin. Nah, kemudian yang sebelah sana ada Ibu. Nah, nanti untuk Pak Haji Potani mungkin yang selanjutnya. Ya, karena Pak Patun ini biasanya itu yang paling ada menggugah kita. Nanti itu yang terakhir. Baik, silakan.
Dari sebelah kiri saya, dari sebelah kiri saya. Izin Pak, dari sana dulu Pak. Ya. Pak Haji dari terakhir penutup ya. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Ya, syukur-syukur kaitannya langsung dengan apa yang disampaikan dalam prompt tadi itu. Ini yang akan kita bedah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mauludin dari MKMP Lintas Agama. Jadi langsung saja kepada apa yang Pak Prof tadi pantik kepada kita semua, bahwa ternyata moderasi beragama ini lahir dari sebuah teori yang disebut dengan teori we and what. We itu what ideally happen, yaitu segala sesuatu yang menjadi harapan bagi kita bersama dengan hadirnya sesuatu yang kita sebut dengan agama. Namun teori we ini menghasilkan teori what actually happen. Jadi segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat kita yang ternyata ada sebuah kesenjangan dari apa yang diharapkan dengan sesuatu yang ada di fakta di lapangan. Itu yang dapat saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Yang kedua, ada sesuatu yang menggelitik dalam diri saya. Mengapa harus ada diksi moderasi beragama? Apakah benar sebuah kekacauan yang ada di kita ini itu berasal dari agama, berasal dari penganut agama? Apakah tidak bisa dibuat sebuah diksi yang berbeda? Misalnya moderasi berbangsa, moderasi bernegara, sehingga kalau ada diksi moderasi beragama, seakan-akan setiap permasalahan yang ada itu atas nama agama, atas nama pemeluk agama. Padahal kita ini negara berbangsa dan bernegara yang semua permasalahannya tidak hanya berasal dari faktor agama saja. Dulu kita pernah mengenal faktor SARA. Bisa berasal karena adanya keberagaman suku, keberagaman agama, ras atau yang lainnya. Kenapa harus ada kata moderasi beragama? Apakah karena ini dicetuskan oleh Kementerian Agama? Nah, saya juga kurang paham itu, Pak. Yang kedua, dari pertanyaan Pak Prof tadi, apakah betul moderasi beragama ini paham baru? Kalau saya mau saya balikan, sebenarnya baru paham Pak. Ya, bukan paham baru, tetapi baru paham ternyata ada yang namanya sebuah kalimat moderasi. Padahal kalau di dalam Islam itu di Quran surah Al-Kafir itu sudah lama dicetuskan bahwa ada sesuatu yang harus kita maknai sebagai sebuah toleransi dalam kehidupan beragama. Selanjutnya di situ ada sebuah pertanyaan dari Pak Prof. Apa yang harus kita lakukan di saat menghadapi hal-hal yang tidak sinkron antara uih dan uah tersebut? Menurut saya ya karena itu sebuah impian, maka harus kita kembalikan kepada kata impian itu sendiri. Impian itu kalau dalam bahasa Inggris itu namanya dream. Dan sesungguhnya sebuah mimpi akan bisa berhasil kalau kita bisa memaknai sebuah dream itu dari setiap huruf-hurufnya. Yang pertama, dinginnya. Harus ada kedisiplinan di antara kita. Kalau sudah dibentuk suatu perpres, maka harus disiplin untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah program bersama. Yang kedua, eranya rutin, harus dilakukan secara kontinu, tidak hanya sifatnya seperti seremonial saja. Harus ada education, harus ada pendidikan, pemahaman yang kita lakukan. A-nya harus menjadi sebuah attitude, harus menjadi sebuah perilaku kepribadian kita. Dan tentunya M-nya ini yang harus menjadi PR kita bersama. Dia akan membentuk yang namanya mentality, membentuk sebuah mentalitas bagi diri kita yang saat ini kita sebut dengan, kalau sekarang ada namanya mental Gen Z Pak ya. Sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit update status, sedikit-sedikit buat ngeluh di medsos dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa mental itu akan terbangun jika kita mampu mempunyai 3D. Yang pertama, kita punya daya tarik yang disebut dengan karisma. Kita punya disebut dengan karakter. Dan kita yang ketiga, kita punya yang namanya kontribusi. Jadi ada karisma, ada
karakter dan kontribusi, insya Allah kita akan menjadi seseorang yang punya mentaliti yang kuat, dan setiap tantangan yang ada hubungannya dengan moderasi beragama insya Allah akan dapat kita hadapi dengan secara bersama-sama. Mungkin itu Pak sedikit yang dapat saya sampaikan dan sebagai pemantik bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mauludin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silakan di luar sudah ada kopi privilege-nya, tapi dengan syarat dibawa masuk. Khawatirnya nanti kata Pak Ustadz Mauludin tadi itu nanti kan munculnya ada paham baru, ya, khawatir nanti menjadi baru paham. Yang saya khawatirkan karena minumnya ada dua tempat, ada di sini ada di sana, nanti yang di sana gagal paham, yang di sini juga tidak paham kan susah. Makanya silakan ambil minumnya sama kuenya bawa masuk biar tidak gagal paham. Baik, jangan kemana-mana, tunggu yang satu ini. Silakan Pak Ustadz Jamaluddin. Terima kasih acara, terima kasih Profesor yang kami hormati, Bapak Ibu Hadirin. Langsung saja ya, sambung ya. Ini menarik sebenarnya tentang moderasi beragama. Seperti yang telah dijelaskan tadi dari materi pertama sampai yang kedua ini. Jadi saya berpikir bahwa semua agama itu mempunyai sudut pandang masing-masing. Itu yang pertama. Ketika kita bicara tentang moderasi beragama, artinya semua agama itu juga memandang moderasi itu seperti apa. Kalau kita lihat nilai-nilai indikator yang tadi ditampilkan oleh Profesor tadi, saya pikir semua agama pasti mengiyakan. Hanya nanti permasalahannya adalah kalau kita melihat pemahaman atau mindset yang ada pada diri masing-masing itu yang berbeda. Makanya tadi muncul betul adanya paham-paham yang radikalisme atau yang seperti apa. Nah ini yang harus dijelaskan ya. Selanjutnya yang kedua juga bahwa saya melihat moderasi beragama itu sebenarnya sudah ada dari sananya. Hanya mungkin artinya penamaan jelas moderasi itu saja yang mungkin tidak langsung dijelaskan ini loh moderasi, tapi nilai-nilai keagamaan yang indikator moderasi itu kan memang sudah ada di setiap agama. Nah, yang menjadi permasalahannya sebenarnya kalau kita mengatakan moderasi mungkin untuk orang-orang tertentu yang mungkin berpendidikan atau pejabat atau katakanlah orang-orang akademisi itu mungkin bisa menerima moderasi. Ada permasalahannya di Indonesia itu kan dalam tadi dijelaskan di PP 58 2023 bahwa moderasi itu harus untuk semua lapisan masyarakat. Nah pertanyaannya muncul, masyarakat yang mungkin identik dengan konflik, ya kan? Nah, ini bagaimana untuk menyampaikan hal moderasi ini? Kalau di sini, ya maaf saja, saya yakin 100% ketika disampaikan moderasi kita akan menerima semua. Tapi sampaikan moderasi itu nanti ke tahapan mereka yang perlu gitu, seperti itu. Nah, kalau saya sebagai pengawas PAI ketika jelaskan moderasi, ya saya bisa melanjutkan ke binaan saya ke guru-guru PAI. Tetapi ketika di sekolah, guru pendidikan agama Islam juga menyampaikan kan dengan persepsinya masing-masing. Nah, sedangkan kalau kita lihat lagi yang memang yang membahayakan ini kesalahpahaman dalam memahami moderasi. Kalau di sekolah itu ada kurikulum merdeka. Kalau saya lihat secara teliti, memang nilai ajarannya itu moderasi, tetapi ada pelajaran-pelajaran yang
dahulunya seperti khilafah, sejarah-sejarah sahabat Nabi itu terkadang dihilangkan. Jadi masuklah materi-materi lain. Nah ini timbul permasalahan. Apakah ini kekhawatiran daripada moderasi? Ya kan? Nah ini yang sebenarnya ini yang harus dipikirkan. Jadi sebenarnya yang berhak sudut tembak moderasi itu, saya pikir ini yang harus dipikirkan. Sampaikan pengertian ini sampai ke lapisan-lapisan yang rawan konflik itu, dan maukah mereka menerima dengan latar belakang pemahaman yang berbeda-beda. Nah kalau kita semua insya Allah ya aman-aman saja. Nah selanjutnya yang juga penting saya melihat bahwa sebenarnya di semua ajaran agama itu memang kita tidak bisa masuk ke wilayah masalah akidah. Makanya di sini harus ada moderasi, penghargaan, menghargai, ya. Tetapi kita tidak bisa juga menghilangkan kemauan mereka yang begitu kuat dan sakral. Maaf, seperti kasus-kasus terjadinya pengeboman di Hotel Marriott itu kan sebenarnya diawali dengan pencucian otak. Ya kita lihat itu kan. Nah inilah yang sangat berbahaya, paham-paham seperti ini yang harus kita lawan. Nah sehingga hilang cerita kemanusiaan, hilang cerita persaudaraan, yang ada memandang dirinya benar, orang lain salah. Nah ini yang sebenarnya harus dipikirkan bersama. Ya, yang saya intinya seperti ini. Intinya bagaimana sih kita bisa menyampaikan moderasi ini kepada mereka-mereka yang memerlukan. Nah ini masalahnya di sini. Saya pikir ini saja, nanti terlalu banyak juga maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.